Jadi teman-teman, saya sekarang lagi di pusat kota ya. Saya melihat yang biasanya rame sekarang udah sepi teman-teman. Karena kan kebiasaan di Tunisia itu adalah ketika Lebaran, apalagi khususnya di Idul Adha, itu orang-orang pada ngumpul semua, ya kan? Ngumpul semua, akhirnya nggak ada yang berkeliaran gitu. Jadi mereka pada ini pada ngumpul bareng di rumahnya masing-masing. Makanya semua pada tutup ya kan. Apalagi di sini tuh hari Lebaran Idul Adha itu sangat penting, sangat berharga di kalangan orang Tunisia. Berbeda sekali teman-teman ketika di Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu nggak terlalu sepi, ya kan? Kalau Idul Adha itu biasanya pekerja-pekerja kantor, dosen-dosen itu pada balik semua, pada pulang kampung gitu. Kalau Idul Fitri masih banyak menetap di kota. Nah teman-teman, sekarang itu saya lagi di pusat kota ini teman-teman, bukan di tempat daerah-daerah terpencil, tapi ini di ibu kota. Biasanya rame banget di sini tuh, orang duduk ngopi di sini ya kan. Sekarang tuh kosong. Nanti teman-teman kita lihat apa namanya, orang-orang Tunisia itu beli kurban dan potong kurban sendiri di rumah mereka masing-masing. Berbeda kan dengan kita yang di Tunisia. Kalau Tunisia kan berbeda dengan kita yang di Indonesia. Kalau di Indonesia itu dikumpulin, habis itu dipotong bareng gitu, terus dibagiin ke orang-orang yang membutuhkan. Kalau di sini enggak, mereka beli sendiri, habis itu potong sendiri, habis itu makan sendiri gitu. Penyebabnya adalah kata mereka karena harga kurban di sini sangat mahal teman-teman, makanya mereka itu enggak sulit untuk berbagi gitu. Jadi teman-teman, sebagaimana teman-teman lihat sendiri, ini udah di kawasan apa namanya, pedesaannya ya. Tadi kan kita ke kota ya, teman-teman lihat itu sepi ya. Itu ada orang yang lagi bakar-bakar kulit, apa namanya itu, bulunya, biar bisa dimakan oleh mereka di rumah mereka masing-masing. Itu dulu orang yang berkumpul di sana teman-teman. Sana tuh. Nah, jadi berkumpulnya cuma gitu doang teman-teman. Jadi berkumpulnya itu cuma bakar-bakar kayak gitu. Habis itu ya udah bawa daging masing-masing dari rumah mereka gitu. Kalau kita kan beda, kita ngumpul itu baru dipotong semua, dirapiin, dibungkusin, habis itu dibagiin ke orang-orang yang membutuhkan kan.
Kalau di sini gitu teman-teman, ini orang yang baju hitam sana tuh lagi nyalain api. Habis itu nanti kulitnya atau kepalanya tuh mereka taruh di sana, di atas apa namanya itu, nyala api biar bersih gitu. Cuma kita nggak berani mendekati teman-teman karena di sini lokasinya agak rawan gitu, takutnya mereka ngelihat kamera kita habis itu di jamret nanti. Juga daerah sana teman-teman, dekat di sana itu ada juga kumpulan orang lagi bakar-bakar kulit atau kepala kambing. Sana ada juga teman-teman, dekat mobil putih sana kumpulan orang lagi bakar-bakar juga, bersih. Jadi teman-teman, untuk mahasiswa yang berdomisili di Tunisia, maksudnya mahasiswa Indonesia, itu ada sumbangan atau bantuan dari para muhsinin atau orang yang dermawan di Tunisia. Itu biasanya dari dosen atau guru khusus Tunisia atau syekh-syekh masyayikh Tunisia itu memberikan sumbangan atau bantuan berbentuk domba yang masih hidup dan masih sehat. Kemudian nanti kita akan sembelih di tempat tertentu, biasanya di rumah salah satu ayahanda kami atau sering disebut dengan Syekh Solah. Beliau menyediakan rumah untuk dijadikan tempat eksekusi pemotongan daging atau pemotongan hewan kurban, domba atau kambing. Alhamdulillah, setelah disembelih kemudian dirapikan, dipotong dan dibersihkan, kemudian dikiloin, dibungkusin, terus didata siapa yang membutuhkan dari kalangan mahasiswa, kemudian dibagikan ke rumah masing-masing. Nah, jadi teman-teman, berhubung kan di Tunisia ini jarak rumah antar mahasiswa itu ada yang jauh dari kampus, ada yang dekat. Jadi kita meluangkan waktu untuk menjemput daging kurban itu ke sekre PPI atau sekre PPI Tunisia, atau bisa juga mereka langsung antarkan ke rumah kita masing-masing. Kesimpulannya adalah beruntunglah kita yang berada di Indonesia yang toleransinya itu masih kuat, saling membantu, yang kaya membantu si miskin, sehingga Idul Adha itu bersifat merata, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semuanya wajib merasakan keindahan atau kemewahan atau kesenangan di Id al-Adha. Kita sama-sama bisa mencicipi daging segar, kita sama-sama bisa mencicipi sup yang enak dan nikmat, membudidayakan saling berbagi seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim kepada
kaumnya yang ikut dibagikan oleh anaknya Nabi Ismail. Dan itulah Islam yang sejati, tetap berbagi. Yang miskin kita bantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan tiru kebudayaan baik itu di negara Arab atau di negara Eropa yang tidak memperhatikan tetangganya, tidak memperhatikan anak yatim, tidak memperhatikan fakir dan miskin. Dia hanya memperhatikan perutnya sendiri, memperhatikan kekenyangannya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan hari raya itu bagi orang yang tidak mampu menjadi hari yaumul hazan, hari bersedih, hari berduka, di mana tetangganya enak-enakan makan sementara dia tidak menikmati daging seperti yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Bukankah harta yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi teman-teman, itu saja info dari Tunisia, hari kemenangan, hari berbahagia, hari Idul Adha di Afrika Utara, Tunisia.